Karso Tutwi Handayani. Tetapi di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan. Di dalam hidup manusia semuanya teristimewa mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan. Jadi definisi yang dimakan Ki Hajar Dewantara agak panjang, tetapi saya kira bagus ya. Kemudian ada yang dikemukakan misalkan di situ Ahmad Zubair. Tidak semua yang kami sebut ya, kita cari beberapa saja. Misalkan Ahmad Zubair mengatakan apa itu etika? Etika adalah cabang filsafat, yaitu filsafat etika atau pemikiran filsafat tentang moralitas. Jadi etika adalah pemikiran filsafat tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral. Saya sependapat dengan Ahmad Zubair ini mudah untuk kita tangkap. Apa itu etika? Etika adalah cabang filsafat. Maksud ada apa itu aksiologi. Jadi kalau filsafat dibagi tiga, ontologi atau metafisika, epistemologi, aksiologi. Dalam aksiologi itu ada etika itu. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati. Kemudian kita lihat Berton. Berton di apa itu buku saudara yang di halaman terakhir, bagaimana Berton itu mengemukakan mengenai etika. Etika menurut Berton dibedakan dalam 3 pengertian. Pertama, etika dalam arti nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Jawa, etika agama Buddha, etika Protestan. Ini adalah contoh-contoh mengenai etika dalam arti nilai dan norma-norma. Kemudian yang kedua menurut Berton, etika dalam pengertian kumpulan azas atau nilai moral. Contohnya adalah kode etik profesi. Kemudian seperti kode etik bidan, kode etik ID, ya, kode etik PGRI, dan sebagainya. Kemudian menurut Berton yang ketiga, etika dibedakan etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Apa yang disebut sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat. Pada prinsipnya, ibu-ibu sekalian, etika disebut juga sebagai ilmu normatif. Sebagai etika berisi tentang ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, Rapar dalam bukunya membedakan ada 3 etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Apa itu etika deskriptif? Apa itu etika norma? Dan apa itu metaetika? Dapat kita simak di dalam apa itu buku yang saya anjurkan itu. Di sini dapat saya kemukakan. Etika deskriptif menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif. Hal ini dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa terdapat beragam fenomena moral yang dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah. Etika deskriptif juga menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur tertentu. Itu yang etika deskriptif. Kemudian, apa itu etika normatif? Etika normatif dipandang sebagai ilmu yang mengadakan ukuran atau norma yang dapat dipakai menanggapi atau menilai perbuatan. Bentuk etika menjelaskan tentang nilai-nilai yang seharusnya dilakukan serta memungkinkan manusia untuk mengukur tentang apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan metaetika. Apa itu metaetika? Metaetika sendiri dapat disebut sebagai the philosophy ethics, yakni etika sebagai filsafat yang berusaha menyelidiki kebenaran. Kalau di dalam cabang filsafat itu mengenai kebenaran ilmu ada epistemologinya, tapi di sini
ada metaetika, yakni filsafat yang berusaha menyelidiki kebenaran. Ibu-ibu yang saya hormati, kita mencoba untuk beralih bagaimana etika dan moralitas. Bagaimana etika dan moralitas itu? Ibu-ibu di situ, pada prinsipnya, etika mengkaji mengenai moralitas manusia. Kemudian juga diartikan sebagai filsafat tingkah laku. Tingkah laku atau perilaku ya, juga kemudian disebut dengan filsafat moral. Ini pendapat yang disebutkan ini lebih tepat karena moral dalam arti luas juga moralitas merupakan nilai dan norma yang dapat menjadi pedoman sikap dan perilaku manusia. Jadi moral atau kita dikenal dalam agama akhlak. Ya. Oleh karena itu, ibu sekalian, ketika kita mengenal diri kita, ternyata alhamdulillah kita sudah bisa memenuhi moral kita atau kelakuan kita dari perilaku kita itu baik, akhlak kita baik. Nah, di dalam agama diharapkan orang itu memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau orang berakhlak baik tentu akan semakin mudah untuk memasukkan berbagai ilmu, kemudian juga bergaul dengan siapapun dan rasa percaya diri dalam kehidupannya. Ibu-ibu yang saya hormati, kemudian berkaitan dengan dan moralitas. Ini ada juga filosof kita di Indonesia, Ran Mahni Suseno ya. Ran Mahni Suseno mengartikan moral sebagai sesuatu yang menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia. Jadi moralitas moral sebagai sesuatu yang menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia. Banyak manusia tidak manusia, manusia perlu dimanusiawikan. Mengapa begitu? Karena manusia itu makhluk yang diciptakan sempurna, mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Ketika kemanusiaannya menurun, maka bisa mengurangi harkat martabat dia. Kalau kita lihat di sini, menyangkut buruk baiknya manusia sebagai manusia dan moralitas sebagai keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika kita mencoba mencermati mengenai moral, mengenai perilaku, mengenai akhlak, tentu ini semuanya kalau dipikirkan, direnungkan secara mendalam, bahwa apakah kita sebagai manusia telah memenuhi kedudukan kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Makhluk yang memiliki akal budi, memiliki hati nurani, memiliki imajinasi, intuisi. Nah, ini semuanya menyadarkan kita sebagai manusia untuk bisa mengingat kembali makna kita sebagai manusia yang punya harkat martabat yang tinggi. Ibu-ibu yang saya hormati, cakupan dan substansi moral jauh lebih luas daripada susila. Ada kata-kata susila, kesusilaan, tapi ada kata-kata moral, moralitas. Ya. Nah, di sini substansi moral jauh lebih luas daripada susila. Moral merupakan standar penilaian tentang baik buruknya manusia sebagai manusia. Pengertian manusia di sini baik secara pribadi, individu, maupun secara kelompok atau masyarakat. Makna penilaian di sini berarti suatu mekanisme tindakan untuk memberi nilai, meletakkan suatu kualitas tertentu terhadap seseorang atau masyarakat. Ibu-ibu yang saya hormati, ada sarjana lain, Siddhartha. Siddhartha ini menyebutkan bahwa moralitas pada diri seseorang digunakan dalam dua hal. Sebagai standar normatif evaluasi, normatif standards of evaluation, dan yang ketiga sebagai normatif rules of conduct, atau sebagai aturan normatif perilaku. Dari pengertian standar normatif, evaluasi, aturan normatif perilaku, sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa pertama berkaitan dengan aktivitas, yang pertama berkaitan dengan aktivitas,
menilai dalam arti proses, dan kedua dalam arti produk. Jadi Ibu sekalian, setiap orang sudah pasti mempunyai sistem moral. Tiap diri kita punya sistem moral atau moralitas. Bagaimana moralitas kita, bagaimana akhlak kita. Itu sudah punya masing-masing dengan karakter sendiri-sendiri yang terbangun sejak kecil sampai sekarang, sampai usia kita sekarang ini. Jadi setiap orang sudah pasti mempunyai sistem moral atau moralitas. Tetapi belum tentu setiap orang mengadakan pemikiran secara kritis. Jadi belum tentu menyadari tentang moralitasnya, tetapi itu sudah menjadi bagian yang merupakan perenungan atau pemikiran. Itu hanya orang-orang yang punya intelektual. Ya. Kalau yang misalkan yang orang-orang awam tidak. Jadi pemikiran yang kritis tentang moralitas ini yang disebut dengan etika. Jadi etika itu apa? Kalau kita simpulkan dari pendapat Siddhartha ini adalah pemikiran yang kritis tentang moralitas. Ibu-ibu yang saya hormati, lebih lanjut kita melihat contoh di sini ya, tadi Siddhartha menjelaskan manusia yang baik tentu tidak cukup hanya bermoral. Benar enggak Ibu-ibu? Jadi apakah manusia yang baik itu hanya cukup yang hanya bermoral? Itu tidak. Tetapi harus juga beretika. Dalam melakukan pemikiran kritis terhadap moral yang diyakininya, dia tidak akan mudah gampang apabila waktu seseorang dijadikan pantas moralnya telah tiada atau kehilangan pamornya. Tapi juga dalam ajaran agama, ya, dalam ajaran agama Islam kita itu, kita lanjutkan. Jadi kalau kita ingat mengenai tadi akhlakul karimah, akhlak manusia yang terbimbing dengan baik itu menjadi moral, punya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Tetapi sebaik-baiknya orang yang beragama itu menunjukkan dari akhlaknya yang baik. Kadang-kadang kita menjumpai orang-orang yang ilmunya banyak, tetapi dalam perilakunya tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Nah, ini tentu tidak sejalan dengan tuntunan. Orang yang semakin banyak ilmunya, seperti ibarat padi itu, semakin akan menunduk. Semakin ilmunya banyak menunduk, berarti sejalan dengan bagaimana perilaku, akhlaknya, perenungan terhadap moralnya, itu akan semakin baik. Dan saya percaya ibu-ibu semuanya begitu, insya Allah. Ibu semuanya adalah ibu yang punya akhlak yang baik, semakin banyak pengalamannya, semakin tinggi ilmunya, maka ibarat patah padi akan semakin menunduk, tapi kemudian juga berakhlak lebih mulia. Ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana etika dengan etiket? Ada apakah hubungan etika dengan etiket? Mungkin hal ini cukup Ibu baca ya. Nah, hal yang sederhana. Tapi kita akan masuk kepada bagaimana hubungan antara etika dengan hukum. Ya. Ibu sekalian, kemarin kami gambarkan bahwa hukum ini mengatur bagaimana ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu terjaga. Oleh karena itu kita sebagai negara hukum. Hukum sebagai panglima. Hukum menjadi bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa bernegara. Orang tertinggi pun sebagai penguasa tertinggi, presiden pun harus patuh taat kepada hukum yang ada di masyarakat. Termasuk juga katakanlah aturan-aturan yang dibuat yang demikian banyak, peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan banyak sekali ya. Kadang-kadang kita juga ketika mencoba membuka peraturan perundangan banyak sekali mengenai peraturan perundangan mengatur bagaimana supaya kehidupan masyarakat Indonesia dari sisi kesehatan, tidak hanya tentang kesehatan saja, itu bisa berjalan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, artinya undang-undang maupun peraturan pelaksanaan di bawahnya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di sini, manusia memang pembawaannya adalah tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu bisa hidup di dalam satu masyarakat.
Oleh karena itu ada kata-kata manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial, dan manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia yang lainnya. Manusia adalah makhluk sosial. Dulu kami sebutkan bahwa menurut Notonegoro, manusia itu punya sifat bawaan individualistik, tapi juga sifat sosial. Sifat kodratnya begitu. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan tujuan hidup kebahagiaan, orang harus hidup dalam satu masyarakat. Setidaknya masyarakat paling kecil, yakni nuclear family, keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak-anak. Lebih luas lagi akrobun, keluarga besar, ya, kemudian masyarakat. Nah, kehidupan yang seperti ini menunjukkan bahwa itu kebutuhan. Kadang-kadang juga kita tidak bisa mendapatkan rasa bahagia kalau tidak bertemu dengan lain, kemudian memujinya, menghargainya. Kita juga begitu ya. Jadi manusia adalah zoon politikon, manusia adalah makhluk sosial. Ya. Oleh karena itu harus saling bisa menunjukkan jati diri manusia yang berasal dari fitrawi, punya sifat individualistik, punya sifat sosial, keseimbangan bisa terjaga. Kemudian juga karena berasal dari jiwa dan raga juga, itu juga harus bisa menyatu dalam kehidupan, seimbang dalam mengatur sifat fisiknya, jasmani dan rohaninya. Itu juga akan menunjukkan bagaimana jati diri manusia. Ibu yang saya hormati, hukum merupakan suatu hal yang penting di dalam mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan mengenai tingkah laku dalam masyarakat yang harus dia taati untuk mencapai satu tujuan. Berkaitan dengan fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dalam masyarakat, dalam tujuan ini hukum mempunyai sasaran yang tidak dicapai. Apa itu sasarannya? Bahwa hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu hukum itu mesti harus adil. Hukum itu harus manfaat, dan hukum itu harus menjamin kepastian. Itu tidak bisa lepas itu. Kalau tidak adil bukan hukum. Kalau tidak bisa memberikan jaminan kepastian, itu berarti fungsi hukum hilang. Hukum harus bermanfaat. Hukum itu harus bermanfaat. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang tidak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Bagaimana menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dapat dibayangkan andaikan saja tidak ada hukum. Hukum berantara. Maka yang kuat itu yang menang. Maka tidak ketertiban itu tentu akan terjadi. Ada hukum saja, ya, diatur demikian bagaimana supaya ketertiban berjalan, tetapi tetap saja banyak pelanggaran. Dan itulah kehidupan. Jadi ibu sekalian, sudah demikian ditentukan dalam kehidupan itu, ada dua hal yang selalu ada. Ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Ada yang berusaha untuk bagaimana membangun kebagusan, tapi juga ada kejahatan. Dan itu adalah merupakan keniscayaan dalam kehidupan ini. Justru itulah kemudian memang manusia diciptakan dalam rangka untuk bisa bagaimana mengendalikan dirinya, kemudian bagaimana yang terbaik buat seseorang itu terhadap orang lain. Ini hakikat daripada kehidupan itu sendiri. Ibu-ibu yang saya hormati, pada prinsipnya hukum berisi serangkaian peraturan yang berisi perintah atau larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Jadi perintah atau larangan. Ada berupa perintah, kemudian ada berupa larangan. Jadi di dalam KUHP, di dalam kitab undang-undang akan disebutkan barang siapa mengambil milik orang lain, maka
dengan maksud dimiliki, maka itu merupakan perbuatan pencurian yang diancam dengan satu hukuman. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang narasinya itu merupakan berupa perintah, berupa larangan, berupa kebolehan. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, peraturan-peraturan yang hidup di masyarakat itulah yang dinamakan dengan kaidah hukum. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati, sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib di dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya. Ibu-ibu sekalian, sebagai pembanding, ya, di negara Indonesia itu ada sumber hukum dari sistem hukum. Ada 3 sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum yang berasal dari hukum adat, sistem hukum dari hukum Islam, ya, sistem hukum Islam, dan sistem hukum yang datang dari Barat. 3 sistem hukum itu di Indonesia dipadukan menjadi sistem hukum Indonesia. Oleh karena dari saudara atau ibu-ibu mencoba Badan Pembinaan Hukum Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPN). Dalam rangka apa itu? Mengembangkan tumbuh kembangnya hukum yang ada di Indonesia. Misalnya hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang kalau kita lihat di Indonesia, menurut Van Vollenhoven ada setidaknya 19 hukum adat di Indonesia itu. Nah, hukum adat itu berasal daripada adat istiadat dulunya. Adat istiadat yang berjalan di masyarakat berlaku, kemudian dipatuhi, ada sanksi. Oleh karena itu merupakan refleksi keinginan masyarakat dari adat istiadatnya. Kemudian karena itu merupakan kebiasaan berulang-ulang, kemudian dipatuhi, kemudian ada sanksi, menjadi hukum adat. Jadi dari adat reh menjadi reh. Adat reh. Ya. Dan itu oleh orientalis. Ya. Orientalis adalah orang ahli ketimuran, ya. Ahli-ahli ketimuran yang menggeluti mendalami hukum. Jadi, kemudian ada hukum Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, hukum dari Barat. Berbagai hukum yang datang dari Barat masuk ke Indonesia. Itu sedikit mengenai hukum. Ibu yang saya hormati. Dikatakan hukum pada hakikatnya merupakan norma dan tiangnya adalah nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah etika atau moral. Dalam pengertian lebih luas, moralitas. Bagaimana disebutkan, etika atau moral merupakan hasil penilaian tentang baik buruk manusia sebagai manusia. Pengertian manusia di sini baik secara pribadi, individu, maupun secara berkelompok atau masyarakat. Penilaian di sini berarti suatu tindakan memberi nilai atau meletakkan suatu kualitas tertentu terhadap seseorang atau masyarakat. Pada prinsipnya, etika atau moral pada diri seseorang atau suatu masyarakat digunakan dalam 2 hal. Yaitu apa? Pertama, sebagai standar norma evaluasi, ya, jadi sebagai normative standards of evaluation, dan yang kedua sebagai aturan normatif perilaku, sebagai normative rules of conduct. Dari pengertian standar normatif evaluasi atau aturan normatif perilaku dapat disimpulkan bahwa yang pertama berkaitan dengan aktivitas menilai dalam arti proses, yang kedua dalam arti produk. Isi dari norma hukum adalah nilai-nilai, yaitu etika atau moral, yang digunakan seorang individu atau kelompok masyarakat dalam 2 hal. Norma hukum dapat digunakan mengevaluasi sikap dan perilaku yang pernah dibuat atau untuk mengukur sikap dan perilaku tertentu yang akan dilakukan. Ibu-ibu yang saya hormati, etika atau moral adalah isi atau substansi dari norma hukum. Etika atau moral mengandung nilai-nilai yang ingin ditegakkan
Etika atau moral inilah yang menunjukkan misi yang diemban oleh tiap-tiap norma hukum. Norma hukum dibuat oleh manusia untuk manusia. Sehingga norma hukum tanpa misi etika atau moral di dalamnya, ia akan bertentangan dengan hakikat kemanusiaan itu sendiri. Jadi Ibu sekalian, kita bisa merasakan bahwa ketika kita mencoba memahami apa itu etika, apa itu hukum, dan bagaimana hubungan antara etika dengan hukum, jelas sekali tidak bisa dipisahkan antara etika dengan hukum. Oleh karena itu, dapat digambarkan antara, katakanlah, kalau dalam konsep Notonegoro, bahwa manusia itu monopluralis dari dua monodualis, jiwa dan raga. Orang tidak dapat dikatakan orang kalau tidak ada raganya, ya, tidak ada jiwanya. Nah, ada jiwa hukum, moral yang tadi ada etika tadi, kemudian ada norma-norma hukum. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana etika profesi tenaga kesehatan? Kita masuk kepada profesi mengenai kesehatan, etika profesi tenaga kesehatan. Ibu-ibu sekalian, profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dulu kami katakan bahwa kalau profesi itu kan harus ada dasar keilmuannya. Maka di sini kalau disebut sebagai spesifik dibandingkan pekerjaan, karena memang harus punya keahlian tertentu. Ya. Oleh karena itu di sini disebutkan setiap profesi adalah pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Ya. Kemudian disebutkan oleh Hornby di dalam kamus A.S. Hornby disebutkan bahwa profesi sebagai occupation, especially when requiring advanced education and special training. Artinya bahwa seorang yang profesional itu dengan punya keahlian khusus, dengan misalkan di bidang ilmu kebidanan. Kemudian juga praktek untuk bagaimana seorang bidan itu bisa menjalankan praktek ilmu prakteknya atau praktek keilmuan bidannya itu dengan baik. Bagaimana cara menolong kelahiran bayi misalkan ya. Nah, kemudian di sini ya, ada yang dikemukakan oleh Brandes. Untuk dapat disebut sebagai profesi, pekerjaan itu harus bercermin kepada beberapa hal, dukungan beberapa hal. Pertama, profesi itu adalah intelektual karakter. Intelektual karakter ini ciri-ciri pengetahuan. Tadi berbekal ilmu khusus, terampil, kemudian berperilaku dengan dasar kode etiknya dengan baik, diabdikan untuk kepentingan orang lain. Yang kami sebut dulu adalah diabdikan orang lain itu sifat kemanusiaan, perikemanusiaan untuk kemanusiaan. Ketika keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial. Oleh karena itu bukan mendapatkan upah, tetapi honorarium. Didukung oleh association, profesi, organisasi profesi. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. Jadi ada bagaimana kualifikasi profesi itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat standar kualifikasi itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus. Profesi pada umumnya terkait dengan pekerjaan di bidang jasa. Namun ciri ini bukan yang mutlak, artinya memang noble officium, ya, profesi mulia. Ibu yang saya hormati, kita beralih kepada bagaimana pendapat daripada Noto Atmojo ini. Profesi kesehatan adalah semua kelompok atau jenis fungsional di dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap clients ya atau masyarakat, baik yang sakit maupun yang sehat. Secara rinci, profesi kesehatan di Indonesia sampai saat ini dikelompokkan menjadi pertama kuratif rehabilitatif, kemudian yang kedua promotif preventif. Yang kuratif rehabilitatif itu terdiri dari dokter gigi, perawat dan bidan, apoteker, rekam medis, penata ronsen,
laboran, fisioterapis, terapitis, dan sebagainya. Itu yang kuratif rehabilitatif. Yang kedua adalah yang promotif preventif. Pertama adalah ahli kesehatan masyarakat, ahli kesehatan lingkungan, administrator kesehatan, bidan dan perawat kesehatan masyarakat, epidemiolog, entomolog, penyuluh, pendidik, promotor kesehatan. Ibu-ibu yang saya hormati, berkaitan dengan etika profesi tenaga kesehatan tanpa dikatakan bahwa pengertian etika profesi tenaga kesehatan adalah kumpulan norma-norma atau kaidah sebagai standar perilaku bertindak bagi profesi tenaga kesehatan dalam melayani kesehatan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan norma atau kaidah atau standar perilaku pedoman adalah kode etik profesi. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kode etik profesi itu apa? Kode etik profesi merupakan asas-asas moral di dalam sebuah profesi yang disusun secara sistematis. Substansi kode etik profesi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua anggota profesi dalam menjalankan pelayanannya terhadap klien atau masyarakat. Kode etik profesi disusun oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Dulu sudah kami singgung bahwa kode etik adalah pedoman perilaku bagi seorang profesi yang disusun oleh organisasi profesi itu. Dalam konteks misalkan bidan ya oleh ID, dalam konteks notaris adalah ini, dan seterusnya. Ibu yang saya hormati, menurut Notat Mojo, ruang lingkup kewajiban bagi anggota profesi atau isi kode etik profesi itu apa saja? Isi daripada kode etik profesi pada umumnya ada 4 hal. Pertama adalah kewajiban umum, kedua kewajiban terhadap klien, ketiga kewajiban terhadap teman sejawat, dan yang keempat kewajiban terhadap diri sendiri. Jadi bagi kita tidak asing ya, artinya sebelum profesi pun sebenarnya ada ajaran bahwa seharusnya seorang yang diberikan kesempatan hidup itu bisa memahami ini. Bagaimana kewajiban diri sendiri ditunaikan, seperti yang pernah kamu katakan, berarti diri orang adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu harus bertanggung jawab yang dipimpinnya. Nah, setiap orang pemimpin, dia memimpin dirinya sendiri, dia harus bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kompetensi untuk memimpin dirinya sendiri. Nah, di sini juga menguatkan kita, alhamdulillah, ketika kita mempelajari ilmu, khususnya kode etik atau etika profesi, itu akan ketemu di situ. Mengokohkan daripada ajaran-ajaran keyakinan kita, iman kita, budi baik kita, untuk menjadi semakin baik dalam kehidupan. Ibu-ibu yang saya hormati, agar setiap profesi kesehatan senantiasa berpegang teguh dan berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya, ya, karena bidan adalah noble officium, profesi mulia, maka sebelum menjalankan tugas profesinya, diwajibkan mengangkat sumpah. Sebagai janji profesi, baik untuk umum, kemanusiaan, untuk klien atau pasien, teman sejawat, dan untuk diri sendiri. Sumpah atau janji ini oleh masing-masing profesi telah dirumuskan secara cermat dan sistematis. Nah, Ibu sekalian, lafal mengenai sumpah atau janji itu masing-masing profesi ada. Dan itu adalah sumpah atau janji. Ya. Sebagai seorang yang berpegang teguh beragama, tentu sumpah atau janji itu harus dipatuhi. Ya. Karena pernyataan di hadapan Allah, berjanji atau bersumpah untuk menjalankan tugas kewajibannya dengan baik. Misalkan saja di sini ada sumpah dokter, kita lihat ada sumpah dokter gigi, apoteker, kita lihat sumpah bidan. Bagaimana sumpah bidan itu? Lafalnya. Ini dapat saya baca supaya ibu-ibu ingat kembali. Ya, kalau yang ibu-ibu yang sudah pernah sumpah sebagai bidan, di sini ada 4 kalimat dari lafal sumpah bidan itu. Pertama, saya sebagai bidan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku
dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Jadi sumpah yang kalimat pertama, sebagai pimpinan akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya menurut undang-undang. Kemudian dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Yang kedua, saya sebagai bidan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa, dan agama. Nampaknya ketika membacanya tidak begitu berat tanggung jawab ini. Tapi kalau direnungkan, sekalian, lafal dari sumpah bidan ini mengandung makna yang dalam untuk bisa bagaimana seorang bidan terjaga kebagusannya dengan ilmu dan kemampuan praktek dan perilakunya menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan sumpah itu. Melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan. Jadi jangan lupa bahwa melaksanakan tugas karena dasar kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya memang dituntunkan oleh Allah SWT sebagai manusia punya kewajiban untuk bagaimana bisa terbaik dalam hidupnya itu untuk orang lain. Nah, di sini dikokohkan ya, bagaimana melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak membedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa, dan agama. Diperluas karena dalam konteks bangsa Indonesia, itu bagaimana pengabdian seorang bidan dalam melaksanakan tugas itu dengan dasar kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemudian yang ketiga, lafal sumpah bidan itu, saya sebagai bidan dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Jadi tidak boleh misalkan dalam satu desa ada bidan kemudian tidak bisa kerjasama dengan baik. Karena dalam sumpahnya akan melaksanakan tugas membina kerjasama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Jadi punya hubungan yang rasa berkita kuat ya, sebagai sesama bidan. Nah, saya melihat bahwa dokter bidan bagus ya, rasa berkitanya atau hubungan kemitraan, hubungan kesetiakawanan itu bagus. Ya. Kalau kita lihat profesi yang lain, kadang-kadang kita melihat tidak menunjukkan ini. Padahal ini yang lain juga bersumpah begitu. Ya. Yang keempat, saya sebagai bidan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya. Kecuali jika diminta pengadilan untuk pelaksanaan. Berat karena memang menyimpan rahasia itu bagi seorang ibu tidak mudah dalam pengalaman, menurut pengalaman saya. Tapi dengan dasar sumpah ini bahwa seorang bidan akan menyimpan rahasia berhubungan dengan tugas, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Kalau tidak itu tidak. Tapi kadang-kadang karena dorongan nafsu kita ingin diketahui orang lain, apa yang diketahuinya disampaikan kepada orang lain. Nah, ini menyalahi daripada sumpah yang keempat ini. Yang terakhir, bagaimana lafal sumpah bidan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Jadi yang keempat merupakan doa ya, bahwa sumpah atau janji tadi dimohonkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diberikan kekuatan dapat menjalankan sumpah atau janji itu dengan baik. Karena ibu sekalian, siapapun sebagai manusia itu memang tempat lupa dan salah. Tapi Allah Maha Murah, Maha Asih, Maha Pengampun. Oleh karena itu ketika kita pernah khilaf atau salah atau menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang kita sumpahkan, ya segera mohon ampun kepada Allah, karena Allah lah yang akan mengampuni dan Allah yang akan memberikan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Ya, kekuatan datang dari Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, apabila diperhatikan, isi lafaz sumpah profesi tenaga kesehatan dapat disimpulkan bahwa sumpah tersebut mengandung beberapa prinsip. Bahwa profesi tenaga kesehatan, pertama, setiap profesi tenaga kesehatan membaktikan hidup untuk kepentingan kemanusiaan. Yang kedua,
setiap profesi tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai dengan tradisi luhur, jabatan, dan pekerjaannya. Yang ketiga, setiap profesi tenaga kesehatan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ilmiah dan moral, walaupun diancam tidak akan melakukan hal yang bertentangan dengan moral atau etik, hukum, dan agama. Jadi Ibu sekalian, namanya godaan cobaan dalam kehidupan itu pasti ada di mana saja, kapan saja. Dan itu manusiawi ketika kita sebagai orang yang beriman, kadang-kadang iman kita itu saat-saat lemah, dapat godaan yang datangnya dari bisikan setannya, kita tergoda. Tetapi dengan mohon kekuatan Allah tadi, dengan doa tadi, insya Allah kita akan tidak mudah untuk dapat godaan. Yang keempat, tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang terakhir, inti daripada sumpah tadi, sumpah bidan itu, menjaga kerahasiaan jabatan atau pekerjaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau kepentingan hukum. Jadi itu Ibu sekalian ya, hal-hal yang saya kemukakan terkait dari apa yang kami sebutkan tadi, etika profesi dan praktek kebidanan. Jadi bagaimana praktek kebidanan, Ibu sekalian? Memang bagaimana seseorang ketika telah memiliki ilmu, kemudian keahlian, dan menjaga perilaku, itu tidak mudah di dalam prakteknya. Secara teoritis, kita akan lebih mudah menangkap ilmunya, menjadi seorang yang ahli. Tetapi menjaga perilaku, yang etika tadi itu tidak mudah. Oleh karena itu sumpah, jabatan itu menjadi pembatas, menjadi cara bagaimana supaya profesi-profesi itu ada pengawasan malaikat, ya, waskat, ada pengawasan malaikat. Oleh karena itu tidak takut orang akan menjadi seorang yang baik, jujur, profesional. Takutnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagaimana tercantum di dalam sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa setiap orang Indonesia semuanya beragama, karena Pancasila berketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kekuatan pada kita itu adalah kekuatan yang ada pada nilai-nilai agama kita untuk bisa menjadi orang yang profesional setelah memilih menjadi seorang yang profesional di bidangnya, kemudian terus mengembangkan bagaimana bisa dalam kehidupannya itu semakin nyata, semakin bermanfaat, dan semakin bisa merasakan kebagusan dari seorang yang memiliki keilmuan, keahlian tertentu dengan dijaga dengan kode etiknya, dengan memahami mengenai ilmu tersebut dengan etika dan hukum. Ya, jadi saya ingatkan kembali bahwa kalau kita perhatian betul terhadap kode etik kita, moral kita terjaga, insya Allah kita akan selamat, tidak masuk kepada ranah melanggar hukum. Dan saya berdoa juga, terutama untuk diri saya sendiri, juga ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan dalam menjalankan tugas kewajiban yang tidak mudah, yang semakin berat, lebih-lebih dalam kondisi ekonomi yang semakin berat, kita akan banyak godaan. Oleh karena itu senantiasa harus menguatkan doa kita untuk diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas. Jadi ibu-ibu sekalian, begitu ya, kita mencoba untuk memahami mengenai etika profesi, hubungannya dengan hukum. Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang memberikan aturan-aturan, kemudian sudah ada kode etik, tetapi tetap saja dalam kehidupan profesi ada pelanggaran-pelanggaran. Dan itu sudah ada yang bidangnya akan mendapatkan teguran dari profesinya, peringatan daripada organisasinya, dan kalau kemudian masuk kepada ranah hukum, dia akan mendapatkan berhubungan dengan mereka-mereka penegak hukum di negara kita, polisi atau jaksa. Baik, Ibu sekalian, jadi ini untuk kuliah pada kesempatan ini. Sebelum saya tutup, mungkin kami berikan kesempatan ya, kepada ibu-ibu, kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang bisa dikembangkan pada saya, sebelum saya mengakhiri kuliah saya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Saya ya, Ibu Siti, Ibu Siti, terapinya. Ya.
Terima kasih, Prof. Ini saya mau menanyakan tentang terkait dengan etiket. Nah, etiket tadi itu kan kaitannya dengan apa istilahnya? Seperti tadi sopan santun, bagaimana kita misalnya berhadapan seperti tadi, misalnya ada mahasiswa mau berhadap dengan dosen, kemudian dengan menggunakan cara seperti itu. Kalau yang saya dengar etiket itu terkait dengan obat. Nah, kan mendapatkan etiket untuk obat seperti itu tuh gimana? Satu itu kemudian yang kedua terkait dengan ini misalnya anak yang kalau kita yang misalnya sudah terkait dengan pendidikan tinggi, kemudian kita sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana kita tentunya semakin kita mendapatkan ilmu harusnya semakin menunduk ya Prof. Tapi ada kalanya mungkin ya seperti orang-orang yang mungkin yang sekarang banyak menggunakan akal pikiran yang sekarang mungkin kurang sehat sehingga mungkin banyak terjadi hal-hal yang kurang baik sehingga mungkin kalau kaitannya seperti itu berarti etikanya kurang bagus ya Prof. Kemudian pada anak kecil walaupun misalnya dia belum mendapatkan ilmu-ilmu yang cukup tetapi dia mungkin sudah mendapatkan pendidikan dari orang tua. Ini apakah sudah termasuk yang dalam artian etika yang sudah apa ya? Maksud saya tuh profesional apa gimana itu untuk anak kecil yang harusnya dia memang belum mendapatkan secara ilmu tetapi dia karena mendapat didikan dari orang tuanya. Mohon nun saya Prof jawabannya Prof. Baik ya. Ibu yang saya hormati tadi menyebut mengenai etiket. Jadi etika itu kan tata susila sebenarnya. Tata sopan santun saja. Tidak termasuk pada etika dalam pengertian pemikiran yang mendalam tentang moral. Tapi tata cara sopan santun, etiket itu dalam bahasa yang sederhana. Oleh karena itu, kalau ada seorang pelajar yang dia belum menunjukkan bagaimana bisa berperilaku baik dengan tidak menunjukkan sopan santunnya, ya dia etiketnya tidak bagus. Nah, kadang-kadang juga orang dikatakan kalau dia beretiket tidak baik itu kan sebenarnya juga merasa juga ya enak ya, artinya kadang-kadang kalau dikatakan sebagai dia orang yang kurang punya tidak ngerti etika. Tapi etika dalam pengertian etiket sini ya, kebiasaan atau tata sopan santun di dalam kehidupan sederhana. Tidak seperti etika yang kita dalami pada kesempatan ini. Etika artinya pemikiran yang mendalam tentang moral. Maka dikatakan filsafat moral. Jadi itu. Jadi kalau itu kita pahamilah bahwa banyak di antara anak-anak, tidak saja anak-anak kadang sekarang itu menurun ya tingkat etiket atau tata susila dalam kehidupan. Mengapa begitu? Ini karena zaman. Zaman dulu ketika saya masih sekolah dasar tahun 60-an. Itu kalau Pak Guru datang bawa sepeda, dia sebelum turun dari sepedanya, kita sudah memegang sepeda itu untuk kita jagrakan gitu. Nah sekarang kalau itu dosennya malah naik sepeda motor misalkan atau mahasiswanya naik mobil, dia juga tidak begitu dia mengerti etiketnya bagaimana nih. Tata susilanya tidak ada melengkapi. Jadi ada perubahan-perubahan zaman yang kemudian kita harus bisa memahami kalau seperti itu katakanlah ya kurang baik, tetapi bukan satu aib yang besar, tetapi perlu kita juga ingatkan. Ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai anak-anak ya. Ibu sekalian, saya kira pendidikan yang diberikan seorang ibu, khususnya ibu ini, kepada anak-anak sejak dalam kandungan sampai lahir, ini akan menunjukkan bagaimana perilaku anak pada waktu dia mulai dewasa. Jadi kalau ibu berhasil, orang tua berhasil, akan menunjukkan bagaimana sikap perilaku anak itu yang sopan ya, punya perilaku yang baik lah. Bahasanya, sikap misalkan juga karena diajari sebelum pergi juga supaya pamit, kemudian supaya mengucapkan salam, kemudian juga bagaimana bersalaman dengan ibunya dengan doa. Ini juga berbeda dengan kemudian dibiarkan saja anak itu. Jadi memang
saya kira penting sekali ya bagaimana untuk membangun ilmu etika itu ketika telah dewasa, etiketnya, tata sopan santunnya, hari-hari itu juga dididikkan. Dan itu di kalangan kita katalah sebagai ibu itu pasti sudah. Tetapi pengaruh lingkungannya begitu besar. Artinya bahwa anak-anak kita setelah dia mulai sekolah itu di sekolahan punya pengaruh besar bagaimana teman-temannya. Makanya ada yang disampaikan oleh seorang ibu guru dengan kebijakan misalkan di Kota Ahmadiyah Yogyakarta misalnya supaya menerima siswa dengan tidak membedakan anak-anak itu dari kalangan masyarakat yang punya atau masyarakat yang basis campur, kemudian ternyata di situ ada anak yang mereka punya budi pekertinya tidak begitu bagus, artinya mempengaruhi anak-anak yang baik. Nah, ini juga perlu diwaspadai ketika sekolah, ya, bahwa sekolah kebijakan mengenai menerima siswa dengan selektif ya, dengan selektif itu untuk bagaimana anak-anak didik terutama di TK, terutama di SD supaya mereka tetap terjaga baik karena pendidikan ibunya yang baik. Jadi saya kira ibu-ibu ya penting memang untuk bagaimana sejak anak-anak kita sabar memberikan contoh mendidik dengan cara-cara yang santun, cara yang sabar. Kadang-kadang juga seorang ibu, terutama ibu yang dalam rumah tangga broken home ya, artinya bapak dengan ibu kurang baik hubungannya, itu berdampak kepada anak-anak. Oleh karena itu harus sabar lah. Jadi seorang ibu juga harus bisa menjaga hubungan baik dengan suaminya. Memberikan contoh kepada anak-anaknya sejak kecil, dididik berikan contoh yang baik, sopan santun. Nanti pada waktu dewasa dia akan mudah membangun etikanya. Dan berikutnya juga akan yang untung adalah ibu bapaknya. Karena pada waktu dia dewasa, terkesan sekali pendidikan pada masa kecilnya. Dan itu yang beruntung adalah orang tua. Jangan lupa juga mohon doa kepada Allah, doa untuk bagaimana anaknya soleh-soleha. Ya. Baik, Bu. Kemudian tadi yang terakhir apa yang terakhir? Ilmu ya. Terakhir. Perbedaan etiket tadi, sopan santun tadi seperti kepada guru atau dosen, kemudian etiket kaitannya dengan resep Dok, kan Prof? Ya, mungkin ya itu istilah-istilah saja. Jadi kalau ada istilah kesamaan istilah mungkin istilah saja. Ya. Kemudian ada yang terakhir tadi, ada yang setelah pendidikan anak-anak apa tadi yang saya lupa. Yang pertanyaan yang ketiga. Apa sudah Haizal? Ya? Sudah? Sudah, itu aja. Ya, baik. Baik, yang lainnya ibu-ibu mungkin ada. Izin tanya, Prof. Prof. Apa Bu Veronica? Iya. Tadi dalam hubungan etika dan moralitas disebutkan bahwa manusia sebagai manusia. Nah, apa saja yang mempengaruhi sehingga manusia tidak bisa disebut sebagai manusia? Gitu. Baik, ibu sekalian, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang tertinggi, makhluk yang mulia. Kemudian ketika telah lahir di bumi ini, di dalam pendidikannya tadi, ternyata ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang tidak baik. Nah, ketika kita menjumpai orang-orang yang tidak baik, sebenarnya dia menyimpang daripada apa yang seharusnya dimiliki oleh manusia itu. Manusia itu adalah punya kedudukan yang tinggi, harkat martabatnya tinggi. Artinya, seorang yang bisa menjaga akal budinya ya, dengan baik, dia akan menjadi orang yang baik. Seorang yang tidak bisa menjaga dengan baik, bagaimana keseimbangan dalam kehidupan akal budinya, nah, itu tentu mereka kemudian akan kehilangan sifat kemanusiaannya. Artinya menurun sifat kemanusiaannya. Menurunnya sifat kemanusiaan dipengaruhi banyak hal ya. Dipengaruhi banyak hal. Pertama, pendidikan dalam keluarga bisa terjadi, lingkungan dia di luar juga bisa terjadi, bisa dipengaruhi orang-orang yang tidak baik. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, bagaimana
menjaga sifat kemanusiaan yang memiliki harkat martabat yang baik, yang tinggi, karena diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai makhluk yang mulia, ya, kemuliaannya ditandai dengan diberikan akal budi, bisa membedakan ini baik, ini buruk. Yang baik ketika dikerjakan itu menenteramkan hati, yang buruk ketika dikerjakan itu akan membuat gelisah hatinya. Tetapi banyak di antara kita menjaga rasa kemanusiaannya atau sifat kemanusiaannya, dia akan tetap bagaimana harkat martabat sebagai manusia akan terjaga dengan baik. Nah, yang terjadi dari pertanyaan tadi, ada manusia yang perlu dimanusiakan kembali. Karena sifat kemanusiaannya yang seharusnya sebagai manusia memiliki akhlak yang baik, moral yang baik, ya, akhlakul karimah, ternyata tidak. Nah, inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama, terutama kepada keluarga, pada ibu khususnya sebagai sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya, ayah yang juga bersama mendidik anak-anaknya, kemudian bagaimana lingkungan juga dibangun, itu menjadi kewajiban bersama. Itulah Bu, jadi realitasnya adalah kita jumpai ada anak-anak atau orang tua yang mereka akhlaknya tidak baik. Artinya rasa sifat kemanusiaannya menjadi menurun. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan bahwa ada manusia itu kemudian akhlaknya seperti akhlak yang dimiliki atau kelakuan yang dimiliki oleh dunia zoologi, dunia binatang. Sementara dia adalah manusia. Nah, itulah yang kemudian harus dibangun kembali supaya memiliki akhlakul karimah sebagai manusia yang diciptakan memiliki kemuliaan dengan akal budinya bisa membedakan baik buruk. Mengapa dia memilih yang buruk, tidak memilih yang baik? Nah, itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau di masyarakat akan dicela. Perbuatan baik akan dipuji, perbuatan jelek akan tercela. Kalau tercela, tentu dia dalam kehidupannya tidak tentram. Nah, inilah Ibu-ibu sekalian, menjadi tidak ringan krianya ibu ya sebagai seorang yang dengan bekal ilmu profesional tapi tanggung jawab dalam kehidupan anak-anak, istri atau suami atau keluarga untuk menjaga sifat-sifat kemanusiaan yang luhur, yang bermartabat tinggi. Itu Bu ya, Bu Veronica. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya Prof. Bu Rita Yuniati. Mau tanya Prof, ini berkaitan dengan kejadian di desa, selaku bidan desa kan di kejadian KDRT, terus keluarga itu minta untuk ada luka di kepalanya, terus minta bidan desa itu untuk melakukan tindakan. Akhirnya itu dibawa ke ranah hukum gitu loh Prof. Dibawa untuk ke ranah hukum, akhirnya kan untuk dilakukan visum. Padahal kalau bidan itu kan tidak boleh untuk melakukan visum. Nah, ini terus akhirnya bidan itu di pengadilan untuk dijadikan saksi. Nah, ini bagaimana Prof untuk menyikapi seperti itu seandainya nanti ada kejadian, apakah kita menanyakan dulu ini mau dibawa ke ranah hukum atau tidak, atau bagaimana? Padahal kan kita bidan desa itu kan kadang kalau di desa itu apa-apa buat jujugan gitu loh. Terima kasih Prof. Baik ya Bu Rita Yuniati. Memang segala sesuatu itu mengandung rasa tanggung jawab. Ya. Jadi tadi kejadian tadi, bagaimana terjadi KDRT. Dalam undang-undang KDRT sudah diatur ya, bahwa dalam rumah tangga seharusnya lah suami istri itu menjaga hubungan baik, tidak terjadi KDRT itu. Kalau ternyata terjadi, kemudian datang ke seorang bidan,
dan bidan dimintai untuk bagaimana membuat visum, dan itu di dalam peraturan perundangan tidak diperbolehkan untuk itu ya. Kemudian suatu saat diminta untuk menjadi saksi di pengadilan. Ibu-ibu sekalian, memang sebagai seseorang yang punya profesi, kadang-kadang punya tanggung jawab. Dan kalau misalkan dimintai saksi juga, karena kalau sudah dinyatakan sebagai saksi kan harus hadir, kalau tidak kan justru malah melanggar. Tetapi percayalah bahwa ketika menyaksikan, memberikan kesaksian yang benar, itu juga tidak akan terkena masalah hukum, kan sebagai saksi. Tetapi kalau misalkan bisa dengan berkomunikasi lebih baik kepada calon atau orang yang datang, mungkin juga bisa memberikan, Bu atau Pak, kami tidak punya kewenangan untuk itu. Ini bisa ke Pak Dokter atau siapa yang punya kompetensi untuk itu. Tapi kan memang kadang-kadang kalau di kelurahan itu kan di situ ada perangkat desa ya, pamong sendiri itu sudah akan bisa menjadi saksi-saksi di sana. Nah, kalau menghadirkan bidan dan bidan tidak juga memberikan visum untuk itu kan artinya untuk apa? Artinya kalau Ibu bahwa bagaimana seorang bidan dia tidak punya kompetensi untuk membuat visum. Visum itu misalnya kewenangan daripada dokter. Kemudian dihadirkan untuk saksi penguat di pengadilan. Ya, kalau misalkan tidak hadir mungkin melanggar karena itu sebagai saksi. Kalau hadir, menurut saya juga kalau hadir tidak masalah, karena memang orang dengan segala predikat yang dimiliki kadang-kadang mendatangkan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu ketika kita jalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada, tentu insya Allah kita juga akan tidak dapat sanksi apa-apa. Kalau misalkan suatu saat terjadi karena kekhilafan, karena kurang pahamnya ilmu, yaitu konsekuensinya. Tapi Ibu semuanya, tidak ada dalam kehidupan itu semuanya ada risiko, ada konsekuensi. Tetapi ketika kita menjalani itu kadang-kadang kita kalau sudah menjalankan sebaik-baiknya ternyata seperti itu harus cari hikmahnya. Karena segala sesuatu itu ketika berjalan itu pasti ada hikmahnya. Artinya kita tidak boleh kemudian putus asa, bahkan kemudian merasa bersalah terus-menerus, menjadi secara kejiwaan tidak baik. Jadi menurut saya, pertama, seorang bidan adalah komunikator ya, seorang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Bidan adalah punya leadership yang baik di masyarakat. Memang segala sesuatu bidan menjadi jujukan, tidak hanya bidan ya, tokoh masyarakat, ya, ulama, pamong, itu semuanya adalah jujukan dari orang-orang yang punya masalah. Mereka orang awam yang perlu mendapatkan konseling atau mendapatkan konsultasi atau nasihat kita. Oleh karena itu, ketika kita menemukan seperti itu, kita ya bismillah ya, dengan menyebut asma Allah, kita terima, kemudian kita arahkan sesuai dengan yang benar, yang baik. Kalau sudah dilaksanakan seperti itu, kita sudah terbebas. Artinya kita tidak ada di dalam kehidupan itu terbebas dari semuanya. Kadang-kadang kita tidak menjumpai, oleh karena itu ada masalah-masalah di dalam kuliah, bagaimana menghadapi yang sifatnya dilematis. Ya. Hal-hal yang sifatnya dilematis. Kita akan nanti sampai ke sana. Bagaimana kita mengatasi hal-hal yang sifatnya dilematis dalam praktek kebidanan. Dan saya kira Ibu sudah punya pengetahuan untuk itu. Oleh karena itu kuncinya adalah dengan bekal ilmu, kemudian pengalaman, dengan perilaku yang baik, apa saja yang dihadapi di bidan di pedesaan, insya Allah juga akan bisa teratasi dengan baik. Bahkan kadang-kadang mendatangkan hikmah yang bermanfaat bagi diri bidan itu sendiri. Itu Bu ya. Ya, Prof. Kasih Prof. Matur suwun, Prof. Baik ya Ibu sekalian, saya kira tadi kita sebenarnya mau kuliah lagi setelah maghrib, tapi menurut saya cukup gini. Saya sebenarnya ingin menyampaikan materi itu dalam perkuliahan, saya kirimkan lebih dulu, tapi ternyata belum dapat, karena ada bukunya ya, karena ada bukunya. Ini saya bersyukur ya dengan ada bukunya itu Ibu saya bisa baca buku.
Tetapi hal-hal yang lain yang terkait referensi yang lain tentu akan saya sampaikan lewat kuliah atau lewat kalau dapat lewat YouTube. Tetapi karena teknis sampai sekarang kuliah yang berikutnya belum bisa saya kirimkan. Jadi Ibu sekalian, mudah-mudahan Ibu sekalian memang kita harus sabar untuk mendapatkan pengetahuan itu. Dan saya karena profesi saya tidak di bidang kesehatan, saya berusaha untuk bisa memberikan contoh-contoh di dalam praktek yang sifatnya dilematis. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang dilema. Bagaimana kita harus menghadapinya? Nah itulah, maka kita harus tangguh dalam menghadapinya. Kemudian kalau kita berpegang teguh pada peraturan perundangan, sudah benar, aturannya benar, kemudian kita berperilaku yang baik, insya Allah kita juga akan selamat dari hal yang tidak kita harapkan itu. Jadi itu ya Ibu-Ibu sekalian ya. Saya kira sampai di sini saja. Kuliahnya ini saja ya, kita lanjutkan untuk hari Sabtu besok ya. Hari Sabtu besok jam 4 juga untuk kuliah lanjutannya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof ilmunya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.